Episode 8. Malam itu, Sultan mengajak Nia makan malam di luar. Ia memilih sebuah restoran bernuansa alam, tempat favoritnya semasa remaja. Lampu-lampu temaram berpadu dengan gemericik air dan semilir angin malam, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Di sanalah Sultan akhirnya membuka isi hatinya. "Nia, kakak ingin minta maaf," ucapnya pelan, menatap adiknya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Selama ini kakak selalu ingin menemuimu, tapi kakak tidak tahu harus mencarimu kemana." Nia terdiam, mendengarkan. "Waktu remaja dulu, kakak sering minta diantar ke rumah Bisari untuk menjengukmu," lanjut Sultan. "Tapi papa dan mama selalu berkata, belum waktunya. Ini demi kebaikan kita semua." Hanya itu jawaban yang selalu kakak dengar. Nia tersenyum lembut, menatap kakaknya tanpa sedikit pun menyimpan luka. "Aku tidak pernah menyalahkan siapapun, Kak," ujarnya tulus. "Kalau itu memang demi kebaikan keluarga, aku tidak apa-apa. Justru aku sangat bersyukur, ternyata aku punya kakak yang sangat menyayangiku." Ucapan itu membuat dada Sultan terasa hangat. Ia menatap Nia dengan kagum. Gadis itu begitu polos, begitu baik hati. Dalam benaknya terlintas satu pikiran. Mungkin ada baiknya juga bagi Nia tumbuh jauh dari rumah besar mereka. Hidup di desa bersama Bisari telah mengajarkannya tentang kesederhanaan, ketulusan, dan arti kehidupan yang sesungguhnya, hingga membentuknya menjadi pribadi sebaik sekarang. Sultan tersenyum, lalu bertanya, "Kamu punya pacar?" Nia menggeleng cepat. "Belum pernah, Kak. Sejak sekolah aku jarang bergaul dengan teman laki-laki. Aku cuma hidup berdua dengan Bisari. Jadi, aku sering canggung saat akan bergaul dengan mereka." Hati Sultan terasa perih. Nia tumbuh tanpa figur laki-laki, tanpa ayah, dan tanpa kakak di sisinya. Ia mengepalkan tangan pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Mulai sekarang akan kuusahakan." Ucapnya mantap. "Kamu akan mendapat kasih sayang yang seharusnya kamu terima sejak dulu." Lalu ia tersenyum usil. "Baguslah kalau begitu. Berarti kamu tidak pernah bertemu laki-laki hidung belang di luar sana. Kalau sampai ada yang berani menyakitimu." Sultan menyipitkan mata. "Kakakmu ini tidak akan mengampuninya." Nia tersenyum, hatinya terasa hangat. Ada perasaan aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin inilah rasanya memiliki sosok yang melindungi, sesuatu yang selama ini diam-diam ia rindukan. Lalu giliran Nia bertanya, "Kalau kakak sendiri sudah punya pacar?" Sultan terkekeh. "Menurutmu, kakakmu yang setampan ini sudah punya pacar atau belum?" Nia menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum jahil. "Menurutku, pria setampan kakak pasti sudah punya pacar." Sultan tertawa. "Kamu benar. Tapi itu dulu, sekarang kakakmu yang tampan ini masih jomblo." Nia ikut tertawa. "Kenapa bisa putus?" "Karena dia terlalu banyak menuntut," jawab Sultan jujur. "Mengatur hidupku sampai aku kehilangan fokus. Kelulusanku bahkan terlambat hampir 2 tahun. Jadi aku memilih berhenti berpacaran, menyelesaikan kuliah, dan membangun karir." Ia menatap jauh ke depan. "Nia, sebenarnya kakak juga punya pekerjaan yang bagus di Singapura. Tapi suatu hari nanti kakak ingin punya usaha sendiri. Kakak ingin berdiri di atas kaki sendiri." Nia menatapnya penuh keyakinan. "Aku yakin kakak pasti bisa. Bahkan lebih dari yang kakak bayangkan. Kakakku kan orang hebat." Kalimat sederhana itu membuat mata Sultan berkaca-kaca. Ia memeluk Nia tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Sepanjang hidupku, baru kamu yang mengatakan itu. Papa dan mama bahkan tak pernah memujiku." Nia menepuk punggung kakaknya pelan. "Pasti mereka bangga, Kak. Hanya saja, tak semua orang pandai mengungkapkan isi hatinya." "Kamu terlalu polos," gumam Sultan sambil tersenyum. Ia lalu mengeluarkan sebuah kartu hitam dari dompetnya dan menyerahkannya pada Nia. "Ini untukmu." Nia terkejut. "Aku tidak membutuhkannya, Kak. Kalau kamu benar-benar menganggapku kakakmu, terimalah," ucap Sultan lembut. "Di situ ada tabungan yang kusimpan untukmu. Suatu hari, kalau kamu ingin berdiri sendiri dan membutuhkan modal, gunakanlah." Ia mengusap rambut Nia penuh kasih. Air mata Nia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk kakaknya erat. "Terima kasih,
Aku tidak pernah tahu punya kakak sebaik ini. Sultan membalas pelukan itu. Tenanglah, mulai sekarang kamu tidak sendirian. Meski suatu hari kita tidak lagi satu rumah, kakak akan selalu menjagamu. Dari dekat atau dari jauh, ia berbisik, apapun yang kamu alami, ceritakan hanya padaku. Ingat itu. Nia mengangguk sambil menyeka air matanya. Tak lama kemudian, tawa mereka kembali pecah, mengisi malam dengan kehangatan yang selama ini hilang. Namun, jauh di lubuk hati Sultan, ada satu hal yang belum ia ceritakan tentang rencana keluarga, tentang masa depan Nia, dan tentang badai yang perlahan mulai mendekat. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup keduanya. Bersambung.